Hola amigos parantos kumaha damangos, mudah-mudahan pada sehat ya. Di sini Mimin balik lagi buat melanjutkan keseruan dari Shaman King 2021 di mana part 5 ini akan menceritakan tentang dimulainya Shaman Fight dengan peserta-peserta yang super duper kuat. Apakah jagoan kita Asakurayo juga bisa bertambah kuat dan dapat mengalahkan lawan-lawannya? Tanpa banyak cakap lagi, kita lihat aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part 5 dimulai dengan POT yang memberitahu jika dua pendeta ia kendalikan menggunakan dua roh pendampingnya. Bahkan ia juga mengungkapkan jika kedua pendeta yang ia bilang lemah bisa diterima dalam tim Hao cuma untuk dijadikan boneka si POT. Gak lama pertarungan pun kembali dimulai. Koko yang menyadari percuma aja kalau hanya menyerang dua pendeta lalu menyerang POT dari belakang. Namun si POT ternyata masih punya banyak boneka berbentuk tengkorak yang ia sebut dengan nama boneka Calavera. Di mana di Meksiko, Calavera merupakan simbol penghubung antara hidup dan mati melalui tengkorak. Dan dari sana Ren akhirnya mengetahui jika POT menjadikan tulang sebagai perantara kekuatannya. Bahkan dia bisa mengendalikan dua pendeta melalui tulang mereka. POT pun lalu kembali menyerang Koko menggunakan tubuh si pendeta. Namun si Koko nggak menyerang balik karena ia nggak mau menyakiti tubuh dua pendeta itu, dan karena alasan itulah Koko pun akhirnya bisa dijatuhkan. Namun gak lama ia bisa bangkit lagi dan si Koko yang punya impian menjadi pelawak lalu bilang ia akan mengalahkan musuhnya dengan tawa. Koko lalu mengeluarkan jurus pamungkasnya namun gak terlihat efek apapun setelah Koko mengaktifkan jurus tersebut. Tapi hal mengejutkan terjadi setelahnya karena semua boneka Calavera dan dua roh pendamping POT tertawa terkena jurus pamungkas dari Koko. Sementara si Koko yang menggunakan jurus itu kehabisan tenaga dan menyerahkan POT pada Ren yang langsung menyerang POT yang udah nggak bisa menggunakan pengendalian tulangnya lagi. Hingga kelompok The Ren keluar sebagai pemenangnya. Hao yang melihat Ren menggunakan kekuatannya menyadari jika Ren saat ini udah bertambah kuat. Dan katanya itu berkat Ren yang udah melihat Great Spirit dan mendapat berkah dari benda bercahaya itu. Tanpa mereka ketahui, di luar Lizard yang udah resmi bergabung dengan X-Law pun akan mulai memasuki arena pertarungan. Karena ia berada di grup Marco yang diberi nama X1 dengan satu lagi anggota misterius. Yang Hao bilang itu adalah anggota terkuat dari X-Law bernama Iron Maiden yang juga merupakan pemimpin dari X-Law. Dan lawan mereka dalam pertarungan itu adalah tiga saman yang berasal dari Mesir bernama tim Nihilus. Maiden lalu menyuruh Lizard menunjukkan kekuatan barunya dengan melawan tiga anggota Nihilus sekaligus. Hingga Lizard menggunakan kekuatan bandul yang udah meningkat dan bisa menjatuhkan ketiga lawannya dengan sangat cepat. Setelah itu, Lizard berkata jika ia yang sekarang gak segan untuk membunuh lawannya kalau para Nihilus gak mau menyerah. Membuat Ryu sangat terpukul melihat perubahan Lizard tersebut. Sementara Shio tetap tenang karena katanya itu udah jadi pilihan Lizard dan mereka nggak bisa berpura-pura memahami kesedihan di dalam dirinya. Namun Yo bilang ia nggak akan memaafkan Lizard jika ia berani membunuh orang. Di atas ring ternyata pertandingan belum selesai karena ketiga pria Mesir belum berniat untuk menyerah. Bahkan kemudian pemimpin Nihilus malah mengeluarkan kekuatannya dan menyerang balik Lizard, membuat Lizard berniat membunuh lawannya itu. Namun gak diduga, Morphin menghentikan serangannya dan menatap sedih pada Lizard yang sekarang udah sangat berubah. Dan karena itulah Lizard dianggap gak berguna bahkan diserang oleh Maiden sendiri. Marco lalu mengatakan kalau Lizard yang gak bisa mengendalikan rohnya sendiri itu sama aja ada keraguan di hati Lizard. Dan karena itu Marco berkata Lizard bisa terkena hukuman mati dari X-Law. Hingga akhirnya Marco membuka peti tempat Maiden dikunci dan ternyata Iron Maiden adalah seorang gadis bernama Jen. Ia pun lalu menunjukkan roh pendampingnya yang Jen bilang itu adalah wujud dewa keadilan bernama Samas. Dan kemudian ia pun dengan kejam membunuh lawan bertarungnya.
Melihat itu, si kepala suku bahkan menyebut jika Jen yang menggunakan roh dewa berkata jika gadis itu mungkin akan menjadi Shaman King selanjutnya. Sementara dua anggota Nails yang lain sangat marah dengan kematian ketua mereka dan berniat menyerang. Namun si Jen menunjukkan oversoul-nya yang berbentuk alat-alat penyiksaan hingga ia pun membunuh kedua pria itu dengan sangat kejam. Si Manta yang menyaksikan langsung kekejaman di atas arena auto pingsan dan saat tersadar, ternyata arena udah sepi dan ia hanya ditemani oleh Faust. Faust bilang karena saat itu Yoh dan yang lainnya sedang pergi makan dan memberitahu Manta jika selanjutnya adalah pertarungan ia bersama tim Yoh. Mendengar itu, Manta terlihat khawatir karena ia nggak menyangka kalau pertarungan Shaman Fight bisa sekejam itu. Dan melihat kekhawatiran Manta, Faust meminta anak itu untuk mempercayai mereka karena hal itu bisa menjadi kekuatan bagi Yoh dan timnya, dan berjanji pada Manta jika mereka nggak akan kalah. Setelah makan malam, pertandingan pun dilanjutkan dengan mempertemukan tim Yoh yang diberi nama tim Funbari Onsen dengan 3 saman dari Eropa bernama tim Iceman, yang mengejek roh pendamping tim Yoh yang mereka bilang cuma roh yang berasal dari manusia biasa, membuat Amidamaru marah dan melihat itu Yoh pun lalu menunjukkan hasil latihan yang diberikan oleh Anna dengan membuat oversoul baru yang menyatukan pedang Harusame dengan titipan kunai dari nenek Yoh, hingga membentuk oversoul berukuran besar yang Yoh beri nama Spirit of Sword. Hao yang merupakan nenek moyang klan Asakura lalu berkata jika kunai yang dipakai Yoh itu bernama Futsu no Mitama, yang konon dulu dipakai oleh dewa yang merupakan harta karun negara yang dimiliki klan Asakura dan bisa membuat dunia gempar jika dibawa keluar. Tapi lucunya si Yoh yang udah menunjukkan oversoul barunya berkata kalau itu melelahkan dan mengembalikan wujudnya seperti semula. Sementara itu, Anna menjelaskan pada teman-temannya kalau Amidamaru itu udah berubah jadi roh suci karena roh suci itu adalah roh yang udah ada di dunia manusia selama beratus-ratus tahun. Sedangkan si Ren yang melihat oversoul baru milik Yoh lalu pergi dari sana karena ia bilang kalau hasil pertandingannya udah ketahuan. Tapi Horo-Horo lalu meledeknya dengan bilang Ren cuma iri dengan kekuatan baru Yoh. Ren menyangkal ejekan Horo-Horo itu, tapi di dalam hatinya ia berkata harus segera memakai warisan keluarga yang diberikan ayahnya agar bisa menyamai kekuatan Yoh. Pertarungan pun dimulai dengan tim Iceman yang menyerang bersamaan dan mengincar Faust yang mereka kira paling lemah di tim Funbari Onsen. Di sini, Faust yang memakai kursi roda ternyata sebelumnya udah memberikan kakinya sendiri pada Elisa yang waktu itu kaki si Elisa dihancurkan oleh Yoh. Namun dalam pertarungan sekarang, Faust menjadikan anjing tulangnya sebagai kaki. Dan terlihat kalau sekarang Faust udah bisa berbicara dengan roh Elisa sampai membuat Manta bingung karena waktu melawan Yoh dulu Faust nggak bisa melakukan itu. Yang tentu aja itu adalah perbuatan Anna yang udah memanggil roh Elisa dari dunia lain dan melatih Faust dengan teknik nekromansi yang lebih sempurna. Dan karena hal itu membuat Faust bersumpah setia pada Anna dan Yoh. Ia pun lalu menunjukkan hasil latihannya yang bisa merubah Anna jadi oversoul baru yang berwujud wanita iblis besar bernama Mephisto-E. Di mana walau berbentuk iblis, Elisa ini memakai alat-alat kedokteran sebagai senjatanya hingga Faust menjulukinya iblis medis. Kedua anggota Iceman yang melihat kekuatan Faust merasa ketakutan karena merasakan energi spiritual yang sangat besar dari si dokter. Tapi ketua mereka tetap memaksakan diri untuk menyerang dengan kekuatan es yang berasal dari roh suci gagak hitamnya. Namun ternyata yang diincar malah Yoh, beruntung Ryu melindungi tuannya itu hingga ia sendiri yang menjadi es. Tapi lagi-lagi tim Iceman dikejutkan oleh kekuatan dari evolusi Tokagero yang bisa membuat Ryu terbebas dan lalu berkata jika tim mereka akan menang dalam 1 kali serangan aja. Ia juga bilang jika ia dan Faust sudah sepakat akan membantu Yoh menjadi Shaman King dengan kekuatan mereka. Hingga setelahnya Ryu bisa membuat Tokagero berubah lagi menjadi sosok ular putih bernama Yamata no Orochi yang ia dapatkan dari latihan keras bersama Anna, membuat Iceman semakin terkejut hanya dengan melihat 2 kekuatan besar dari Ryu dan juga Faust. Namun si ketua yang merasa ia juga udah berlatih keras untuk jadi seorang Shaman, kembali mengincar Yoh walau semua serangannya nggak bisa menyentuh jagoan kita sedikit pun. Hingga kemudian 2 anggota Iceman lain berniat membantu ketua mereka, namun itu percuma. Karena Yoh yang menerima langsung serangan ketiganya sama sekali nggak tergores. Koko lalu merasa Yoh terlalu sembrono dengan menerima serangan secara langsung.
Tapi Horo-Horo mengerti kalau Yoh melakukan itu untuk menghormati lawannya agar Iceman merasa kalau mereka udah mengerahkan seluruh kekuatannya dan gak kalah dengan sangat mudah. Ketua Iceman yang bernama Pino ternyata juga mengerti maksud dari Yoh dan berkata jika ia dan kedua temannya akan mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Ketiganya lalu menggabungkan kekuatan dan bisa menciptakan bongkahan es yang sangat besar. Sementara Yoh bersiap dengan Spirit of Sword-nya dan akhirnya bisa mengalahkan tim Iceman dengan satu kali ayunan pedang. Scene lalu berpindah pada Ren yang tiba-tiba aja didatangi oleh Hao yang berkata kalau ia akan mengajarkan teknik dari buku yang udah dipelajari oleh Yoh. Tapi Ren berkata ia nggak peduli dengan teknik itu dan hanya perlu menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Dan dibalas oleh Hao dengan mengejek Ren sebagai orang lemah yang sok kuat, membuat Ren marah dan mengacungkan tombaknya pada si iblis. Ren lalu bertanya Hao itu sebenarnya punya hubungan apa dengan Yoh. Namun Hao bilang kalau ingin mengetahui tentang dirinya dan juga tekniknya, Ren harus mau menjadi temannya. Dan lalu pergi begitu aja sambil bilang kalau nanti Ren juga pasti akan bergabung dengannya. Scene lalu berpindah ke restoran di mana tim Iceman yang udah kalah bersiap-siap kembali ke negara mereka. Namun walau udah kalah, mereka terlihat senang dan malah berteman dengan teman-teman Yoh. Sementara si Yoh sendiri saat itu ternyata sedang menemui Lizard hanya untuk menanyakan keadaannya. Lizard lalu meminta maaf pada Yoh karena udah bergabung dengan X-Law tanpa memberitahunya. Namun Yoh dan Amidamaru lalu bilang Lizard nggak usah minta maaf atas keputusan yang udah ia pilih sendiri. Saat Yoh akan pergi, nggak diduga Marco datang dan langsung memukul Lizard karena udah berani menemui Yoh tanpa izin darinya. Yoh terlihat marah, namun kemudian ia dikepung oleh semua anggota X-Law. Bahkan dengan seenaknya Marco menuduh Yoh sebagai pengikut Hao yang mencoba mempengaruhi Lizard agar bergabung dengan kelompoknya. Tapi Jen yang berada dalam peti Iron Maiden-nya berkata di pertarungan melawan Iceman, ia bisa merasakan kalau aura Yoh sangat jernih dan itu menandakan kalau Yoh bukanlah orang jahat. Bahkan si Jen sangat ingin Yoh bergabung dengan kelompoknya itu. Yoh lalu menjawab kata-kata Jen dengan bilang kalau ia nggak suka cara X-Law menegakkan keadilan yang harus sampai membunuh lawannya. Marco yang nggak terima dengan penolakan Yoh menjadi sangat marah, tapi kali ini Yoh bisa bergerak cepat hingga tahu-tahu ujung pedangnya udah ada di wajah si Marco. Sementara si Jen lalu berkata jika suatu saat ia juga akan menghakimi Yoh sebagai musuh mereka. Sedangkan jagoan kita dengan wajah santainya lalu pergi begitu aja. Keesokan harinya, pertandingan pun dilanjutkan dengan mempertemukan tim Hao yang berisikan 3 wanita yang menamai tim mereka Hanagumi udah membantai lawan mereka. Dilanjutkan dengan pertandingan Hao sendiri melawan 3 anggota X-Law yang adalah tim ketiga dari kelompok itu. Ketua X3 yang bernama Fenstar bilang pada Hao jika ia akan menghakiminya dengan kematian. Tapi nggak diduga, Hao lalu menyuruh 2 anggotanya mundur dan berkata panggil semua anggota kalian bahkan si Iron Maiden untuk menghadapinya secara bersamaan. Pertarungan pun dimulai ketika X-Law langsung mengeluarkan roh malaikat mereka bersamaan dengan Hao yang juga mengeluarkan Spirit of Fire. Dan langsung menghancurkan ketiga roh milik X-Law, bahkan ia bisa membunuh 1 anggotanya. Dilanjutkan dengan membunuh 1 anggota lain yang menggunakan topeng. Semua anggota X-Law hanya terdiam melihat pembantaian itu sementara Lizard mengingat kejadian sebelumnya di mana ia diberitahu Marco kalau semua anggota X-Law harus bersedia berkorban walau harus tewas. Dan itu mereka lakukan untuk mendapat data tentang kelemahan Hao agar Jen bisa mengalahkan Hao ketika mereka udah mendapatkan kelemahan Hao. Berbeda dengan Marco yang kasar, Fenstar dan 2 anggota yang tadi udah tewas ternyata sangat baik kepada Lizard. Dan berkata jika mereka emang pasti akan mati di tangan Hao, membuat Lizard menangis mengingat itu. Hingga akhirnya Fenstar pun harus tewas di tangan si iblis. Dan ternyata Hao udah tahu kalau lawannya itu hanya umpan untuk tahu kelemahannya. Dan berkata berapapun anggota X-Law yang dikorbankan mereka nggak bakal bisa mengalahkannya, lalu part 5 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue agak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.